Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes A. Aco Agus SH MPD sebagai dosen pengampu. Yang terhormat Bapak Muhammad Asriyadi SPD MPD sebagai dosen mitra. Nama saya Afika Dwi Nur Setiani dari kelas 01. Saya akan membacakan resume materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Konsep dan urgensi identitas nasional. Terdiri definisi identitas nasional, urgensi identitas nasional, sumber historis sosiologis politis identitas nasional utama, tendensi identitas nasional. Definisi identitas nasional dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Identitas nasional dekat dengan jati diri, yaitu ciri-ciri atau karakteristik identitas keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Urgensi identitas nasional terdiri jati diri atau kepribadian, identitas, dan keunikan, nilai-nilai yang dianggap baik, dan faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Sumber historis identitas nasional terdiri Kebangkitan Nasional tahun 1908, Kongres Kebudayaan kedua, dan Pasca Proklamasi Kemerdekaan. Sumber sosiologis identitas nasional, proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alami seperti melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan dan saat menuju Indonesia merdeka. Sumber politis identitas nasional, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi ciri jati diri bangsa. Identitas nasional utama terdiri bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Tendensi identitas nasional terdiri bangsa Indonesia dapat dikatakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara dan bangsa sangat penting untuk untuk kelangsungan hidup karena dapat mempersatukan negara dan bangsa. Dan identitas nasional sangat penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Contoh kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari tentang dinamika terkait masalah identitas nasional, yaitu lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan mundur. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih Indonesia. Dan menyukai simbol-simbol negara asing daripada simbol atau lambang negara sendiri, serta lebih mengapresiasi lagu asing daripada lagu nasional dan daerah Indonesia. Menurut Azumardi Asra, Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat karena
Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, adanya liberalisme politik, dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Menurut Talaar, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadi Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Bagaimana menghadapi tantangan terkait dengan masalah kecintaan terhadap bendera negara merah putih, pemelihara bahasa Indonesia, penghormatan terhadap lambang negara dan simbol bangsa sendiri, serta apresiasi terhadap lagu kebangsaan. Pada hakikatnya, unsur formal identitas nasional baik yang langsung maupun secara tidak langsung perlu diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas (to be smart and to be good citizen). Konsep dan urgensi integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional, konsep integrasi nasional, dan jenis integrasi nasional. Integrasi nasional menurut ahli terdiri Safruddin Bahar. Integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, Riza Nur Arfani, integrasi nasional merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Juliati Suroyo, integrasi nasional merupakan bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam wilayah berdaulat. Dan Raflan Subakti, integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional. Konsep integrasi nasional terdiri integrasi yaitu kesempurnaan atau keseluruhan. Nasional yaitu bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya dalam suatu wilayah dan di bawah satu kesatuan politik. Jenis integrasi nasional terdiri integrasi politik, integrasi sosial budaya, dan integrasi ekonomi. Integrasi politik terdiri dari dimensi vertikal, yaitu menyangkut masalah hubungan elit dan massa guna menghubungkan perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang berpartisipatif.
Dan dimensi horizontal yaitu menyangkut masalah teritorial, antar daerah, antar suku, antar umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi sosial budaya terdiri dari proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial dan budaya di masyarakat. Integrasi ekonomi terdiri dari saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Penghapusan hambatan-hambatan antar daerah dan integrasi nasional diperlukan untuk mencapai kesetiaan baru terhadap identitas-identitas yang diciptakan. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis integrasi. Sumber historis memiliki 3 jenis integrasi di dalam sejarah, yaitu integrasi imperium, integrasi kolonial, dan integrasi nasional Indonesia. Sumber sosiologis memiliki jenis integrasi melalui pendidikan untuk dilakukan kepada masyarakat. Sumber politis memiliki faktor penentu integrasi negara, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuasaan lembaga politik, dan ideologi nasional dan kesempatan pembangunan ekonomi. Dinamika integrasi nasional di Indonesia terdiri integrasi bangsa mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk bergabung. Integrasi wilayah terbentuknya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957. Integrasi nilai kesepakatan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Integrasi elit massa, pendekatan pemimpin ke rakyatnya melalui kegiatan, dan integrasi tingkah laku, pembentukan lembaga politik dan birokrasi. Tantangan pembangunan integrasi nasional terdiri dari konflik vertikal, yaitu tantangan yang berasal dari celah perbedaan cara pandang kaum elit massa, dan konflik horizontal, yaitu tantangan yang berasal dari perbedaan antar suku, agama, ras, antar golongan, dan geografis. Konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia terdiri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara, dan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Istilah konstitusi, bahasa Perancis itu constituer, bahasa Latin itu constitutio, bahasa Belanda constitutie, bahasa Arab itu masyrutiyah, bahasa Inggris itu constitution, dan bahasa Jerman itu Verfassung. Jeans Bray konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Fungsi konstitusi terdiri
Landasan konstitusionalisme merupakan landasan yang meliputi UUD, UU, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta konvensi. Hal-hal yang membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan bersifat tidak sewenang-wenang dan diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Memberi suatu dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya dan menjamin hak-hak asasi semua warga negara. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Dalam 4 kali sidang MPR RI UUD NRI 1945 mengalami perubahan, yaitu perubahan pertama, UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 1 sampai 9 Oktober tahun 2001. Perubahan keempat dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2002 tanggal 1 sampai 2 Agustus tahun 2002. Setelah disahkannya perubahan keempat UUD NRI 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002, agenda informasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan UUD NRI 1945 berhasil dilakukan mencakup 21 abad, 12 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Dinamika konstitusi negara Indonesia setelah diterapkan sehari pasca proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia yaitu UUD NRI 1945 atau masa kemerdekaan, konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD NRI 1945 pada masa Orde Lama, UUD NRI 1945 pada masa Orde Baru. Pertengahan 1997, negara Indonesia mulai mengalami krisis ekonomi dan moneter yang berakibat harga-harga kebutuhan melonjak tinggi, tetapi daya beli rakyat menurun. Dan pada tahun 1998 muncul bermacam tuntutan reformasi di masyarakat yang disampaikan terutama oleh pada mahasiswa atau mahasiswi dan pemuda atau pemudi. Beberapa tuntutan tersebut yaitu amandemen UUD NRI 1945 menghapuskan
Deklarasi Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI atau TNI atau Polri, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Tantangan Konstitusi Negara Indonesia. Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik mengubah UUD NRI 1945 apabila muncul juga kehendak mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum atau meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratan yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Dalam perkembangan tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, hasil pemilu UUD NRI 1945, hasil pemilu MPRI 1999 sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 perubahan, yaitu perubahan pertama pada sidang tahunan MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR RI selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau Founding Father Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.